Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Apa kabar saudara-saudara yang kekasih? Kita jumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan renungan penyejuk iman pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu tema tentang harta dalam bejana tanah liat. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Saudara-saudara yang kekasih, terkadang kita berpikir bahwa apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita miliki sekarang ini, semuanya kita miliki karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki kesehatan, bahkan kita dapat melayani dan dapat memberitakan Injil. Itu semuanya karena kekuatan kita. Firman Tuhan dalam bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang sudah kita miliki itu ditempatkan Tuhan dalam bejana tanah liat. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan bejana tanah liat adalah tubuh kita ini, tubuh kemanusiaan kita ini, tubuh kita yang fana ini. Bejana yang tidak dapat bertahan lama, bejana yang rapuh, bejana yang akan rusak, yang suatu saat akan punah. Mengapa Tuhan menempatkan harta itu dalam sebuah bejana? Dan itu bejana yang terbuat dari tanah liat. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa ini maksud dengan harta di sini adalah cahaya terang kemuliaan Injil Kristus. Dan itu ditempatkan dalam sebuah bejana, dan bejana itu bejana yang terbuat dari tanah liat. Bejana yang pada suatu saat akan hancur. Mengapa saudara-saudara yang kekasih? Saudara-saudara yang kekasih, pemberitaan tentang Injil itu adalah anugerah. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan untuk menerima cahaya kemuliaan dari pemberitaan Injil itu artinya kita diberikan karunia untuk itu. Tetapi mari kita ingat bahwa ketika itu ditempatkan pada sebuah bejana dari tanah liat yang satu saat akan hancur, retak, rusak, itu artinya ketika kita diberikan untuk menerima kemuliaan itu jangan tinggal hanya pada diri kita saja. Karena apa? Kalau itu kita berdiam saja, berdiam di dalam diri kita saja, maka ketika itu hancur, bejana ini hancur, lalu siapa yang bisa menerima itu lagi? Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebelum bejana itu rusak, sebelum bejana itu hancur, mari kita beritakan, kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang cahaya itu. Tentang cahaya kemuliaan itu. Dan ketika kita memberitakan, kita bersaksi, dan ada orang yang menerima kesaksian kita itu, dia menerima itu, menerima pemberitaan Injil itu, dan dia bertobat, lalu dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingat, itu bukan sesuatu yang harus kita sombongkan, bukan. Jadi kalau ada banyak orang-orang yang menerima Kristus karena pemberitaan Injil yang kita sampaikan, jangan sekali-sekali kita menyombongkan diri. Itu bukan karena kekuatan kita. Bejana tanah liat mengingatkan kita bahwa itu kita terima, dapat kita lakukan, itu karena kekuatan daripada Tuhan. Dan sebaliknya saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mengalami penolakan, mengalami hambatan dalam pemberitaan Injil, dalam kesaksian kita kepada orang-orang tentang Juru Selamat kita, jangan tawar hati. Kalau ada yang menolak, ada hambatan-hambatan yang kita hadapi, mari kita ingat bahwa Tuhan juga ikut
ambil alih dalam semuanya itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika saya memulai pemberitaan firman Tuhan lewat channel ini, saya menyadari sesungguhnya bahwa saya banyak sekali memiliki kekurangan. Saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya sadari bahwa saya memiliki harta yang sudah diberikan kepada saya. Dan itu akan saya sampaikan. Tugas saya lakukan, saudara-saudara yang kekasih. Bagian saya lakukan. Bagian saya adalah memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang mau mendengarkannya. Dan saya percaya Tuhan akan memberkatinya itu. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu tidak akan kembali lagi dengan sia-sia. Tetapi Tuhan memberkatinya dan itu menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, saya percaya ketika saya memulai channel ini, bagaimanapun itu rupanya, saya percaya Tuhan memberkati itu. Sebelum tubuh saya ini rusak, saya mau tetap memberitakan firman Tuhan itu. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya beritakan itu tidak akan lenyap. Walaupun tubuh ini akan lenyap, tapi firman Tuhan yang saya beritakan kepada saudara-saudara tidak pernah akan lenyap. Bahkan ketika bumi dan langit semuanya akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kalau engkau diberikan Tuhan kesempatan untuk memberitakan Injil, bersyukurlah. Dan jangan menyombongkan diri, jangan tawar hati kalau engkau ditolak oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.